Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas latihan keempat. Latihan keempat. Di sini perintahnya adalah Iqra, bacalah. Tentu untuk bisa membaca ya kita tahu harokatnya. Kalau tidak tahu harokatnya bagaimana membacanya? Kita baca nomor satu. Lihat, kata pertama membaca adalah aina. Aina. Hamzahnya selalu di fathah, ya-nya selalu disukun, dan na-nya selalu di fathah. Kenapa demikian? Karena ini adalah isim istifham, kata tanya yang harokatnya itu mabni, tetap. Harokatnya tidak bisa berubah. Selalu aina. Tidak ada bacaan yang lain. Kemudian apa itu aina? Aina adalah isim istifham lil makan. Kata tanya menanyakan tempat. Aina. Artinya di mana? Aina. Baik. Kalau ba ini pasti fathah, ya-nya disukun. Adapun huruf terakhirnya yang bisa berubah. Di sini adalah baitu. Asalnya baitun. Sebagaimana dalam kaidah hukum asalnya sebuah kata dalam bahasa Arab didhamma tanwin. Maka di sini asalnya adalah baitun. Tapi di sini berubah jadi baitu. Kenapa? Karena dia sebagai mudhof. Dia sebagai mudhof. Dia ini menyandar. Mudhof harokatnya tidak boleh ditanwin. Makanya baitu. Kalau ini baitu, apa? Kalau baitu adalah mudhaf, berarti setelahnya al-mudaris adalah mudhafun ilaih, harokatnya di kasro. Baitul mudarisi, mudaris mudhaf ilaih. Aina baitul mudarisi, di mana rumah Pak Guru. Oh, dan ini membacanya apa? Ini membacanya pasti huwa. Enggak ada bacaan yang lain. Kenapa demikian? Karena dia ini adalah domir, kata ganti. Yang mana harokatnya itu tetap atau mabni. Enggak bisa berubah. Selalu huwa. Tidak ada bacaan yang lain. Huwa ini adalah domir, kata ganti. Untuk satu laki-laki, orang ketiga, pihak ketiga. Huwa dia ini kembali ke mana? Kembali ke bait, ke rumah. Aina baitul mudaris, di mana rumah Pak Guru? Dia rumah. Gitu ya. Ba'idun. Lihat, ba'idun di dhamma tanwin. Sesuai dengan hukum asalnya, harokatnya di dhamma tanwin. Huwa ba'idun. Dia jauh. Nomor dua. Al-Qur'anu. Ya, pasti Al-Qur'anu. Pada asalnya Qur'anun. Karena didoli alif lam, maka menjadi di dhamma saja. Al-Qur'an. Al-Qur'anu kitabu. Ya, ini hukum asalnya kitabun. Di sini menjadi kitabu saja. Kenapa demikian? Karena dia isim yang menyandar ke isim setelahnya. Dia sebagai mudhof. Maka tidak ditanwin kitabu. Kalau kitabu mudhof berarti lafzul jalalah Allah sebagai mudhof ilaih, harokatnya di kasroh. Aina kitabullahi. Afan. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Quran adalah kitabullah. Sekarang nomor 3. Ini mirip nomor 2. Berarti apa?
Al-Ka'batu. Bukan Ka'batun, tapi Ka'batu. Al-Ka'batu. Kenapa? Karena didoli alif lam. Maka tidak boleh ditanwin. Al-Ka'batu. Jadi ini jadinya ma'rifat. Ka'bah itu, ini Baitullahi. Sama dengan sebelumnya tadi ya. Kedudukannya. Baitu ini di dhamma saja, nggak ditanwin karena dia sebagai mudhaf. Lafzul jalalah Allah dikasroh karena sebagai mudhafun ilaih. Al-Ka'batu Baitullahi. Ka'bah itu adalah Baitullah. Nomor 4. Muhammadun. Ya, nama laki-laki maka di dhamma tanwin. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sallallahu alaihi wasallam ini kalimat sisipan ya. Maka ini terpisah gitu. Rasulu di dhamma saja, nggak ditanwin. Kenapa? Karena dia ini jadi mudhaf. Dia menyandar ke lafzul jalalah. Mudhaf nggak boleh ditanwin. Rasulullahi, Rasul Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nomor 5. Kharaja, ya ini fathah semua. Kenapa? Karena ini kata kerja, fi'il. Fathah semuanya. Kharajal mudarisu. Ya, mudarisu di dhamma. Kenapa enggak dhamma tanwin? Ya, karena ada alif lamnya. Kenapa kok enggak kasroh? Ya, enggak mungkin dia di kasroh. Tidak ada yang menyebabkan di kasroh. Enggak bisa kita katakan al-mudaris mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Kharaja. Enggak bisa. Fi'il kata kerja tidak bisa sebagai mudhaf. Kharaja mudarisu min. Lihat min itu huruf jar. Kalau ada huruf jar berarti kata setelahnya di kasroh. Min hurufati. Kenapa kok nggak ditanwin? Maka jawabannya karena dia mudhaf. Dia mudhaf menyandar ke setelahnya. Mudhaf nggak boleh ditanwin. Kamar, ruangan, kepala sekolah. Min ghurfatil mudiri. Mudiri di kasroh karena dia mudhafun ilaih. Keenam. Hadza. Ya ini semisal untuk qarib dekat mufrad mudzakkar ya. Hadza baitu. Baitu. Enggak ditanwin. Kenapa? Karena dia mudhaf, dia menyandar ke kata setelahnya. Baitu Hamidin. Hamidin kenapa dikasrah tanwin? Dia mudhafun ilaih dari bait. Ini rumah Hamid. Wadzalika, dzalika ini harukan juga tetap mabniyah. Jadi semisal kata tunjuk untuk yang jauh jumlah 1. Jenis laki-laki. Wadzalika dan itu baitu ya. Ingat baitu nggak ditanwin karena dia mudhaf. Khalidin kasroh tanwin karena dia mudhafun ilaih. Wadzalika dan itu baitu Khalidin rumah Khalid. Ketujuh. Ibnu Ammarin. Ibnu kenapa nggak ditanwin? Maka jawabannya karena dia mudhaf. Anak Amar. Anak menyandar ke Amar. Amarnya di kasrah tanwin karena dia mudhafun ilaih. Ibnu Amarin, anaknya Amar, talibun, seorang siswa. Loh kenapa di dhamma tanwin? Iya kan sesuai dengan hukum asalnya. Sebuah kata dalam bahasa Arab itu harukannya di dhamma tanwin. Asalnya begitu. Kalau nggak ada penyebabnya maka di dhamma tanwin. Wabenu, lihat wabenu, hamzahnya nggak dibaca. Di tengah namanya hamzah wasl, tidak dibaca. Wabenu Yasirin, sama ya Yasirin kasrat tanwin dia mudhafun ilaih dari ibn. Tajirun, tajirun di dhamma tanwin ya, tajirun di dhamma tanwin. Kembali ke hukum asalnya, sebuah kata dalam bahasa Arab itu di dhamma tanwin. Kecuali ada penyebabnya baru berubah. Kedelapan. Baitul mudaris. Ini bacanya adalah baitu lagi. Nggak ditanwin lagi. Kenapa? Karena dia mudhaf.
dia menyandar ke al-mudaris. Terusnya di kasro karena mudhafun ilaih. Baitul mudarisi rumah pak guru. Ba'idun jauh. Ba'idun di dhamma tanwin kembali ke hukum asalnya. Wa baitut tajiri. Baitu ini juga enggak ditanwin karena dia mudhaf. At-tajiri di kasro karena mudhaf ilaih. Wa baitut tajiri dan rumah pedagang itu qaribun dekat. Qaribun di dhamma tanwin kembali ke hukum asalnya. Ke 9. Hadza isim Miftahu. isyarah untuk mufrad, qarib, mudzakkar. Ini miftahu enggak ditanwin. Kenapa? Karena dia mudhaf. Ini adalah kunci sayarah, kunci mobil. Miftahu sayarati sarati di kasro karena dia sebagai mudhafun ilaih. Hadza miftahu sayarati. Ini kunci mobil. Aina ya, aina. Ini isim istifham yang dia harokatnya mabni tetap seperti ini. Aina, di mana? Aina miftahu. Miftahu di doma. Kenapa? Karena dia mudhaf. Tinggal ditanwin karena dia mudhaf. Miftahul baiti. Baiti di kasra dia mudhaf ilaih. Aina miftahul baiti. Di mana kunci rumah? Ke-10. Man anta ya waladu. Ingat man. Sudah kita bahas. Ya isim istifham. Lil apa? Lil akil untuk yang berakal. Man siapa? Anta. Anta ini domir untuk satu laki-laki orang kedua. Man anta. Siapa kamu? Ya waladu. Wahai anak. Waladu ini munada. Yang dipanggil. Jaknya harfunida. Munada nggak boleh ditanwin. Ana benu Abbasin. Saya putra Abbas. Ana ya domir untuk satu orang. Untuk orang pembicara. Ana benu. Hamzah di tengah nggak dibaca. Dibaca nu bukan nun karena dia mudhaf. Ana benu Abbasin. Saya putra Abbas. Abbasin mudhafun ilaih. 11. Wa benu man huwa. Wa benu man huwa. Wa benu. Hamzah nggak dibaca karena dia di tengah hamzah wasl. Wa benu. Nu ya. Bukan nun tapi nu. Karena dia mudhaf ke man. Nyandar ke man. Wa benu man. Dan anak siapa? Huwa dia. Wa ini dhamir ya. Untuk mufrad. Untuk tunggal. Untuk pihak ketiga. Wa benu Khalidin. Dia putra Khalid. Wa benu. Nu ya. Bukan nun. Karena dia mudhaf. Khalidin. Kasrat tamin dia mudhafun ilaih. Ada pertanyaan? Di sini dulu. Ya. Afwan Ustaz, mau bertanya yang nomor 10 tadi Ustaz. Ya, nomor 10. Tadi Ustaz tadi menyebutkan mana anta ya waladu Ustaz. Waladu atau walidu Ustaz? Waladu. Waladu. Nah, man itu sebagai isim istifham. Yang antanya itu sebagai apa Ustaz? Apa? Yang? Hah? Ya anta domir. Anta Anta tetap domir. domir kata Berarti ganti untuk kamu laki-laki jumlah satu orang kedua. Kan anta Ya. kamu orang kedua. Itu tidak termasuk mudhafun ilaih berarti man anta itu Ustaz. Mudhaf ilaih? Mana mudhafnya? Sekarang Tidak. mana mudhafnya dulu? Tidak ada. Kalau mudhaf nggak ada, ya nggak ada mudhaf ilaih. Oh. Nah, Domir itu kalau jadi mudhaf ilaih, dia domirnya jadi domir yang bersambung tulisannya itu. Kalau anta nggak bisa sebagai mudhaf ilaih. Nanti kalau jadi mudhaf ilaih diganti ka. Baituka, rumah kamu.
Ismuka, nama kamu. Abuka, ayah kamu gitu. Oh. Kalau berdiri sendiri tidak bisa sebagai mudhof ilaih. Kemarin yang penjelasan pertemuan kemarin yang isim istifham yang bisa itu bisa menjadi mudhof ilaih Ustadz ya? Iya, mudhof ilaih, tapi Kalau bukan mudhof tidak mudhof. bisa. Kan seperti di Oh, naam, bawahnya, naam. wa benuman. Man kan isim istifham, dia sebagai Istifham, mudhof ilaih. mudhofun ilaih. Tapi bukan sebagai mudhof. Oh, ya, 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 ya. Beda Naam, antara Ustadz, mudhof dengan syukron. mudhof ilaih. Naam, naam, naam. Naam, paham Ustadz. Syukron Ustadz. Nah, Tanya ada Ustaz, lagi yang lain yang belum ada paham. Ustaz. Yang nomor 9 Ustaz. Itu Nomor kan 9. ya, Ya, yang Haza mana? itu kan mudhof ya. Haza itu mudhof. Kemudian miftahu itu mudhof ilaih. Apa tadi? Apa tadi? Coba ulang lagi. Haza, Haza bukan Haza. mudhof. Oh, Haza bukan mudhof kata ya? tunjuk. Hadza mudhof. Mudhof. Bukan. Siapa yang Bukan. bilang? Tadi saya bilang Bukan. mudhof hadza. Haza kata Bukan. tunjuk. Ada isim isyarah. Tidak. Isim isyarah apakah Mudhof. menyandar Oh, ya. sekarang gini? Oh, Kata jadi tunjuk apakah mudhofnya menyandar? mutafun. Tidak. Ya enggak. Kata tunjuk berdiri sendiri. Itu sendiri. Kata tunjuk enggak perlu sandaran. Dia sudah berdiri sendiri, sudah tegak sendiri. Mudhafnya miftah. Miftahu ya. Kunci Yang mobil. Berarti lainnya, kunci ini menempel ke ya. mobil. Kuncinya menempel ke mobil. Berarti Mobil. dia kunci menyandar ke mobil. Baik Ustaz. Ada lagi? Ustadz. Ustadz yang nomor Yang 7 keras? itu Ustadz yang nomor 7 apakah Yasirin itu bisa jadi Suaranya Yasirun kurang Ustadz? terdengar yang keras. Itu yang nomor 7 Ustadz. Saya nggak Nah, dengar Ustadz. pertanyaannya ya. Ustaz. Yang nomor Putus 7 dia Ustaz. Itu yang nomor 7. Nomor 7. Yasirin itu apa bisa ditulis Yasirin juga Ustadz? Apa? Yasirin apakah bisa ditulis Yasirun? Apa tadi saya nggak dengar ya? Suara yang lain masuk ini soalnya. Ada yang Ada anak kecil yang teriak-teriak. Yang lain ditutup dong, yang nggak bertanya. Yang lain diam dulu coba. Silakan. Itu yang 7 Pak. Yasirin itu apa bisa ditulis Yasirin? Yasir apa? Simpan itu. Kita bilang itu Yasir. Ada ini Yasirin. Apa bisa ditulis Yasirin Ustaz? Dengar ya. Siapa bisa mengulang pertanyaannya? Yasirin itu apa bisa diganti dengan Yasirun? Apa bisa ditulis Yasirun gitu loh, Ustaz? Yasirin diganti Yasirun gitu. Iya. Bisa Dia ditulis ini Yasirun. bagaimana? Kalau dia sebagai mudhaf ilaih ya harus Yasirin, nggak boleh Yasirun. harus kasrah. Di sini kan mudhaf ilaih. Anak Yasir, anak menyandar ke Yasir. Yasir mudhaf ilaih. Sudah jadi kasrah tanwin. Ada yang nggak pakai celana? Kecuali kalau dia berdiri sendiri. Kecuali kalau dia berdiri sendiri bisa. Yasirun talibun. Bisa. Yasirun talibun. Yasirun tajirun. Bisa aja. Amalun talibun. Yasirun tajirun. Bisa. Tapi kalau dia sebagai mudhaf ilaih harus di kasrah. Afwan Ustadz, aku mau nanya. Ya. Nomor 2 Pak Ustadz. Nomor 2. 2. Nah, Al-Qur'an ini yang mudhofnya kan kitabu,
kitabullahi. Kitabu mudhof dan Allah mudhof ilaihinya. Tapi Al-Qur'annya sebagai apa, Pak? Ya sebagai apa ya? Dia isim aja. Isim yang didahului alif lam maka tidak boleh ditanwin. Kita aja dulu. Itu yang kita ketahui sekarang ini dulu. Oke. Jadi berarti mudhof dan mudhof ilaihi itu bisa juga letaknya di tengah ya Pak Ustadz ya? Ya bisa. Mudhof ilaih bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, tidak masalah. Oh. Baik, Yang Pak penting Ustadz, keduanya itu berdekatan. Antara mudhof dan mudhof ilaih harus selalu bersandaran, berdekatan gitu. berdekatan. Karena sandar menyandar gitu. Kalau disandari jauh ya nanti nggak bisa menyandar. Baik, Jadi yang disandari harus di sampingnya. Syukran Pak Ustadz. Izin bertanya lagi Pak Ustadz, maaf. Nah, Nomor 10 tadi Ustadz, man anta. Man itu apa mudhof? Pak Ustadz itu kan huruf istifham ya. iya, Terus mannya anta? bukan mudhof. Oh, bukan mudhof. Iya, ya. Baik, Ustadz. Syukran Ustadz. Ya, isim istifham tidak bisa sebagai mudhof. Tapi iya. bisa sebagai mudhof ilaih. Oh, iya. Isim istifham nggak bisa disandari. Tapi iya. nggak bisa menyandar. Tapi dia bisa disandari. Dia bisa sebagai mudhof ilaih tapi nggak bisa sebagai mudhof. Iya. Syukran Ustadz. Nah, bisa disandari kenapa ya? sudah, kalau saya lanjut. Baik, Ustaz. Nah, Mau tanya Ustaz, ya. soal masalah kasroh dong itu, fathah gitu. Masih belum paham Ustaz. Ya kan gini. Kayak alif Hukum lam. asalnya apa? Alif lam. Bukan. Nah, hukum asalnya huruf terakhirnya di tanwin. di kasroh apa di doma Ustaz? Hukum asalnya di doma tanwin. Kalau kemasukan alif lam jadi di doma saja, gitu kan ya? Ya. Kemasukan huruf jar jadi di kasroh. Kasroh atau kasroh tanwin, gitu kan ya? Terus, kalau sebagai mudhof tidak boleh ditanwin. Gitu kan? Apalagi yang belum difahami, kan gitu. Kalau kita harapkan, misalnya kan, kita harapkan dahnya hukum asal di doma tanwin, misalnya apa? Misalnya apa ya? Kalimatnya apa? Babun gitu aja lah, pintu. Kan di doma tanwin hukum asalnya. Babun. Mohon maaf, saya nggak bisa mengharokatin, ada masalah di komputer saya. Di babun asalnya. Babun di doma tanwin. Ketika kemasukan alif lam jadi al-babu gitu. Al-babu. Kemudian kemasukan huruf jar jadi misalnya fi babin atau ala babin, alal babi. Ketika dia jadi mudhof maka nggak boleh ditanwin. Babul baiti. Gimana, tergambar? Sudah Ustaz, insyaallah. Mungkin kita butuh latihan praktek. Pelan-pelan nih Ustaz. Iya. Coba, siapa bisa nomor 13 mengharokati akhirnya dan dijelasin kenapa gini, seperti yang saya terangkan tadi. Nomor 13, tadi yang mau mencoba. Coba aja, Bapak.
Baitul Hamidin. Anda coba ya Ustadz. Iya, coba silakan coba. Baik-baik. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Bintu Coba di sini dijelasin. dia sebagai mudhof, jadi harokatnya itu harokat terakhirnya itu harus salah satunya itu harus domah. Kemudian Hamidin dia sebagai mudhof ilaih, huruf terakhirnya itu kasrotain. Kemudian fil madrasati dia bukan al madrasatu karena dia sebelumnya itu huruf jar. Selanjutnya bintu di situ sama dengan yang pertama tadi, dia harokatnya doma sebagai harokat terakhirnya doma sebagai mudhof. Kemudian Muhammadin dia sebagai mudhof ilaih, harokat terakhirnya itu kasrotain. Fil jami'ati dia bukan bukan di doma tapi di kasroh karena sebelumnya itu dia huruf jar. Nah, Bunda betul Arif. sekali. Barakallahu fiik. Oh, Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jamiati. Bintu ini kan mudhof. Putri Hamid. Anak perempuan Hamid gitu kan. Mudhof ilaih. Fil madrasati jelas tadi di huruf jar maka kasroh gitu. Dan selanjutnya juga sama. Nomor 14 ada mau mencoba? Anda coba Ustaz. Ya, silahkan. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisu Khalidun. Ulang Ismu lagi yang sebagai keras biar saya kasih harokat. Nah, ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisu Khalidun. Ismul mudar Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul mudarrisi. Tambahan dulu Sa'idun. Sa'idin. Terus wa ismul muhandisi wa Khalidun. ismu Muhandisi terus Khalidun. ya coba diterangkan. Ismu sebagai mudhof, jadi huruf terakhirnya diharokati dhammah. Al-mudarrisi sebagai mudhof ilaih, jadi huruf terakhirnya diharokati kasroh. Sa'idun, Sa'idun, nama laki-laki dalam bahasa Arab, jadi diharokati dhammah tanwin. Ismu berikutnya sama sebagai mudhof, jadi huruf terakhirnya diharokati dhammah. Al-muhandisi sebagai mudhofun ilaih, jadi huruf terakhirnya diharokati kasroh. Khalidun, nama laki-laki dalam bahasa Arab, jadi diharokati dhammah tanwin. Nah, betul sekali. Barakallahu fiik. Ismul muhandisi Sa'idun wasmu. Perhatikan sini, ini hamzah wasl, tengah nggak dibaca. Wasmul muhandisi Khalidun. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ismu mudhaf, mudarrisi mudhaf ilaih, Sa'idun kembali ke asalnya ya. Wasmu mudhaf, muhandisi mudhaf ilaih, Khalidun kembali ke asal. Nah, nomor 15. Ana Ustaz. Ya, silakan. Ammu talibi ghaniyun. Ammu dia di dhammah karena dia sebagai mudhaf. At-talibi dia di kasrah karena sebagai mudhaf ilaih. Ghaniyun dia hukum asalnya adalah di dhammah tanwin. Dia termasuk isim mufrad muzakkar. Nah, betul sekali. Ammu talibi ghaniyun. Ammu talibi paman siswa. Paman menyandar ke siswa. Ammu mudhaf atau libi mudhaf ilaih, ghaniyun kembali ke hukum asalnya ya. Di dhamma tanwin. Ke-16. Ana Ustaz. Ya. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Babu di sini harokatnya domah karena kedudukannya sebagai mudhaf. Al-masjidi di kasroh karena mudhaf ilaih. Maftuhun
Didomatain kembali ke hukum asalnya. Wababul madrasati, babu juga di sini mudhof, madrasati kasroh mudhofun ilaih, mughlaqun kembali ke hukum asalnya. Pintu masjid itu terbuka, jadi pintunya sebagai mudhof menyandar ke masjid, Ustadz, gitu ya. Nah, Pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. nah barakallahu fiik. Sudah jelas sekali ya. Nah, nomor 17. Saya, Ustaz. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Halu hamidin fakirun. Fakirun. Halu mudhaf, hamidin mudhaf ilaih. Berharakat domah karena mudhaf dan berharakat kasrah karena mudhaf ilaih kasratain. Kemudian fakirun berharakat domah tanwin karena kembali ke asal, Ustaz. Nah, sahih, barakallahu fiik. Syukran, Apa Ustaz. artinya? Sudah tahu artinya khalu? Lalu paman Hamid miskin, fakir. Iya. Khalu ini paman, kamu juga paman ya, artinya sama. Paman Hamid. Nah, Syukran, Ustaz. lanjut nomor 18. Saya, Ustaz. Coba ya. Siapa mau jawab? Saya, Ustaz. Coba ya. Oh ya, silahkan. Saya Rotu. Saya Rotu. Mangga. Mangga. Ibu dulu, boleh? Oh, siap. Saya Rotu Abasi Fisaria. Saya Rotu karena doma karena dia mudhof, Abasi mudhof ilahi, saya Fisaria doma kasroh karena jer. Nah, barakallahu fiik. Sayyaratu Abbasin fisyari. Sayyaratu mudhaf, Abbasin mudhafun ilaih. Fisyari kasroh karena ada huruf jer ya. Mobil Abbas di jalan tersebut. Nomor 19. Anak coba ya, Ustaz. Nah, Ibnu man anta, anabnul mudarisi. Anak siap itu dulu ya, diartikan dulu apa gimana, Ustaz? ya bebas. Arti dulu boleh, arti belakangan juga boleh. Abnu sebagai mudhof karena di huruf terakhirnya di dhamma. Man sebagai mudhof ilaih. Anta sebagai domir mudakar ya, Ustaz? Nah, mudakar jumlah satu, orang kedua. Orang kedua. Ana domir ibnu sebagai mudhof maka di dhamma harokat terakhirnya. Al mudarisi di kasroh karena sebagai mudhof ilaih. Nah, sahih. Anaknya siapa kamu? Saya anaknya Pak Guru. Nah, sahih, barakallahu. Nomor 20. Ana Ustaz. Nah, Ainal kalbu huwa tahtal sayyarati. Aina istifham al kalbu ada alif lam sehingga di akhirnya domah. Huwa domir
tahta sayyarati. Tahta sebagai mudhof, as-sayyarati sebagai mudhof ilaih. Tahta mudhof yang akhirannya fathah. Nah, barakallahu fiik. Siapa bersedia membaca aja dari nomor pertama sampai nomor 20. Baca saja. Biar lancar membacanya gitu aja. Membaca saja. Yuk, baca saja, baca. Nah. Yuk gantian. Yuk baca saja, baca. Maksudnya ngulang ya, ngulang membaca. Ayo. 1. Anak Ustad, aina baitul mudarrisi. Huwa ba'idun. Al-Qur'anu kitabullahi. 6. 3. Al-Ka'batu baitullahi. 6. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Terus Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Kharajal mudarrisi min ghurfatil mudiri. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Nah, tenang. Haza baitu Hamidin wa zalika baitu Khalidin. Nah, ketujuh. Ibnu Ammarin talibun wa banu Yasirin tajirun. Kedelapan. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. 6. Kesembilan. Hadza miftahus sayyarati. Aina miftahul baiti. 6. Ke-10. Man anta ya walad. Man anta ya waladun anna benu Abbasin. Anna benu Abbas. Nah, waladu ya man anta ya waladu. Waladu ya waladu. Nah, Man anta ya waladu anna benu Abbas. Nah, Wa benu man huwa benu Khalidin. 12 dilewati. Aina masjid. 13. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. 14. Ismul mudarrisi Sa'idun wa ismul muhandisi Khalidun. Ya, wasal di tengah tidak dibaca. Wasmu. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Terus 15. Benar, Ustazah? Ustaz. Amat talibi khaniyun. Ammu. Ammut talibi ghaniyun. Nah. 16. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Nah. 17. Khalu Hamidin faqirun. Nah. 18. Sayyaratu Abbasin fi syari'i. Nah. 19.
Ibnu man anta? Ana benul mudarrisi. Naam, ke-20. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Naam, sahih, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan katsira. Wa barakallahu fiik wa jazakillahu khair. Siapa mau baca lagi? Biar lancar gitu ya, intinya biar lancar aja. Ana Ustaz. Ya, silahkan. Biar lancar membaca saja. Ayo. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallamu rasulullahi. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ibnu Ammarin talibun. Ibnu Ammarin talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Hadza miftahus sayarati. Aina miftahul baiti? Man anta ya waladu? Ana benu Abbasin. Wa benu man huwa benu Khalidin. Nomor 12 lewati saja dulu. Nomor 13. 13 ya. Baitu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ismul mudarrisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ammu talibi ghaniyun. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mukhlaqun. Qalu Hamidin faqirun. Sayaratu Abbasin fi sari'i. Ibnu man anta? Ana benu mudarrisi. Ainal kalbu huwa tahta syayarati. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan katsira. Barakallahu Ustaz, jazakallahu khairan. Ada yang masih mau baca? Yosi? Nah, Ustaz, anak Ustaz. Ayo, sekali lagi ya. Sekali lagi. Ayo, mulai silakan. Mudarrisi huwa ba'idun. Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Ka'batu baitullahi. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa rasulullahi. Kharajal mudarrisu min ghurfatil mudiri. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Ibnu Ammarin qalibun wa benu Yasirin tajirun. Baitul mudarrisi ba'idun wa baitut tajiri qaribun. Hadza miftahut sayarati. Aina miftahul baiti? Man anta ya waladu? Ana abnu Abbasin. Ana abnu Abbasin. Wa banu man huwa banu Khalidin. 13.
Nah, Ustaz. Bintu Hamidin fil mudarasati wa bintu Muhammadin Fil madrasati. bintu Hamidin fil mudarasati Fil wa bintu madrasati. Madrasah. Bintu Hamidin fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ati. Ismul mudarisi Sa'idun wasmul muhandisi Khalidun. Ammut talibi ghaniyun. Babul masjidi maftuhun wa babul mudarisati mukhlaqun. Wa babul madrasati mukhlaqun. Iya. Bedakan antara mudarisa dengan madrasah. Kalau mudarisa itu artinya bu guru. Kalau madrasah sekolah. Dia artinya beda jauh. Tulisannya sama. Artinya beda jauh. Kalau mudarisa itu bu guru. Mudarisun pak guru, mudarisatun bu guru. Nanti kalau diartikan bu guru nggak nyambung artinya. Nah, lanjut yang ini ke mudarisati Ustaz. Madrasati. Madrasati. Lanjut 17. Qalu Hamidin faqirun. Sayaratun amma Sayaratun Abbasin fi sari'i. Kalau masih Mbak. Ibnu man anta ana ibnul mudarisi. Ainal qalbu wa tahta sayyarat. Naam. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan katsir. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Ada Ustaz. Ya. Sama ya mau nanya yang apa ya, yang kemarin soal Yang di sini aja, yang di sini, yang dibahas di sini. Nomor berapa yang belum jelas? enggak ada yang gitu Ustaz. Tidak ada? Kalau Ustaz? nggak ada, Afwan Ustaz, nomor 16 Ustaz. Mukhlaqun artinya apa ya Ustaz? muglakun lawan dari maftuhun. Kalau maftuh itu terbuka, kalau muglakun tertutup. Syukran Ustaz. Jadi pintu masjid itu terbuka dan pintu sekolah itu tertutup. Nah, Syukran Ustaz. nah. Alas? Sudah? Izin bertanya yang Kalau udah? Al-Qur'anu. Izin bertanya Ustaz, Ana bertanya Ya, Ustaz. nomor gimana? Ada kata di situ nomor berapa ya tadi yang Yang keras Al-Qur'anu, dikit suaranya. yang Al-Qur'anu Al-Qur'anu kitabullahi. Iya. Kalau misalnya kita hilangkan alif lam di Al-Qur'an itu bisa tetap terbaca Quran kitabullahi atau ada perubahan di Kalau kita hilangkan nggak bisa, nggak boleh menghilangkan. Karena nanti kalau dihilangkan kalimatnya salah. Kalimatnya salah. Secara susunan dalam tata bahasa Arab tidak benar. Harus ada alif lamnya. Gitu. Karena memang secara susunan tata bahasanya nggak bisa kita hilangkan. Gitu ya. Kalau seperti ini nggak bisa kita hilangkan. Oh, na'am Ustaz. Nah, jadi adanya alif lam itu punya tujuan. Tidak ada pun juga ada tujuan. Jadi tidak serta merta kita
pasang bongkar antara alif lam enggak. Semua ada aturannya. Ya, hanya saja karena kita masih tahap pemula ya belum kita jelaskan secara detail sejauh itu. Nanti pada waktunya kita bertahap belajar. Nah, sudah cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah ilman nafian wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.